Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 51. Akhirnya, 3 hari kemudian, berangkatlah Kim Mo Taisu turun dari puncak, diikuti pandang mata muridnya yang berlutut di depan pondok ke arah gurunya pergi. Setelah Kim Mo Taisu tidak tampak lagi, baru Busong menggendong bantalannya, lalu ia menghampiri kuburan istri gurunya dan Eng. Ia berlutut dan memberi hormat di depan kuburan ibu gurunya, kemudian dengan kepalan tangannya ia menghapus air mata, bangkit berdiri dan dengan langkah lebar ia meninggalkan puncak. Pada waktu itu, Busong sudah berusia 20 tahun. Tubuhnya tinggi besar dan tegap, wajahnya tampan, alisnya berbentuk golok dan dipandang sepintas lalu ia patut menjadi seorang pendekar. Akan tetapi wajahnya suram muram, sepasang matanya yang tajam itu kehilangan kegembiraan hidup sedangkan dagunya mengeras tanda bahwa semudah itu ia sudah mengalami banyak kekecewaan hidup. Ia sudah kehilangan orang-orang yang ia sayang. Akan tetapi, ia harus mentaati perintah suhunya, ia harus tidak mengecewakan harapan suhunya. Ia akan mengikuti ujian dengan penuh semangat sehingga berhasil. Dengan demikian berarti ia menjunjung tinggi nama suhunya dan hanya inilah agaknya satu-satunya pembalasan budi yang akan dapat ia lakukan terhadap suhunya. Sementara itu, setelah jauh dari puncak yang selama ini menjadi tempat tinggalnya, Kim Mo Taisu lalu mengerahkan kepandaiannya dan berlari cepat sekali menuju ke selatan. Teringat akan semua yang baru saja ia alami, Kim Mo Taisu berkali-kali menghela napas. Nasib mempertemukan dia dengan Liu Luxian, bahkan melibatkan dia dengan urusan bekas kekasihnya itu yang kini menjadi tokoh iblis betina yang dimusuhi semua orang Kang Ou. Nasib membuat dia terpaksa membela Tok Xiaokui Liu Luxian sehingga ia melakukan pembunuhan terhadap orang Kang Ou yang mengeroyok Luxian. Teringat betapa ia terluka hebat, dibawa lari oleh bekas kekasihnya itu dan dirawat di dalam pondok dalam hutan, dirawat penuh kesabaran dan kemesraan. Luxian mencintanya. Dan ia masih mencinta Luxian. Hal ini tak dapat mereka sangkal pula. Luxian, tidak baik begini, katanya ketika wanita itu merawatnya dengan kasih sayang besar. Kita sudah tua dan jalan hidup kita bersimpang jauh. Mengapa tidak baik, Kui Seng? Luxian menjawab. Memang jalan hidup kita tadinya bersimpang jauh, akan tetapi Tian mempertemukan kita dan terbukalah sekarang mataku bahwa sesungguhnya hanya engkaulah laki-laki yang patut kutemani selamanya. Aku dahulu bodoh, Kui Seng, akan tetapi setelah kini sadar, tak maukah engkau memperbaiki kesalahan yang sudah lewat? Kim Mo Taisu menggeleng-geleng kepalanya. Tidak bisa, Luxian. Tidak mungkin lagi, Luxian menahan isak. Kui Seng, di mana-mana aku dikurung musuh. Tidak sanggup rasanya aku harus menghadapi semua itu seorang diri. Aku sudah bosan, Kui Seng. Aku sudah rindu hidup tentam di samping orang yang kucinta. Luxian kini benar-benar menangis, menelungkup di atas dada Kim Mo Taisu yang terlentang di atas dipan bambu. Sudah terlambat, Luxian. Dan lagi, apakah kau hendak menghancurkan kebahagiaan putramu sendiri? Apa? Luxian meloncat mundur dan memandang wajah Kim Mo Taisu dengan mata terbelalak. Kim Mo Taisu tersenyum. Dadanya tidak terasa sakit lagi setelah semalam diobati oleh Luxian yang mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk memulihkan kesehatan bekas kekasihnya. Juga ramuan obat simpanan Luxian amat manjur untuk menyembuhkan luka di dalam tubuh. Luxian, kau tidak tahu bahwa bertahun-tahun putramu, Kam Busong, telah ikut denganku dan menjadi muridku. Malah kini ia akan menjadi mantuku. Luxian terbelalak, mulutnya ternganga dan tak terasa lagi air matanya bertitik-titik turun membasahi pipinya. Rasa girang, haru, dan duka menyesak di dadanya. Ceritakan, dia berbisik. Ceritakan tentang dia. Dengan singkat Kim Mo Taisu lalu menceritakan pertemuannya dengan Busong dan betapa Busong menjadi muridnya, kemudian betapa ia menjodohkan Busong dengan Eng. Anakmu itu aneh, dan bijaksana tidak seperti kita, Luxian. Dia benci akan ilmu silat dan sama sekali tidak mau belajar ilmu silat, malah ia menganggap ilmu silat, suatu ilmu yang amat jahat. Hei, mengapa begitu? Kalau begitu, dia menjadi muridmu, belajar apakah? Belajar ilmu membaca dan menulis, menggambar dan menulis indah. Belajar sastra. Malah sekarang ia hendak kusuruh menempuh ujian di kota raja. Setelah lulus ujian barulah pernikahan dilangsungkan.
Lucian, kau tentu setuju, bukan, demi kebahagiaan putramu? Lucian menundukkan mukanya. Kalau begitu, dia tentu membenciku. Dia tidak membenci siapapun juga. Hanya, tentu saja dia tidak tahu bahwa ibunya adalah Tok Xiaokui. Ah! Lucian terisak menangis. Akan tetapi kekerasan hatinya segera menguasai hati dan pikirannya. Ia meloncat berdiri. Tidak peduli. Biar dia menjadi putra ayahnya, menjadi orang baik-baik, menjadi pembesar. Aku Tok Xiaokui Liu. Lucian lalu meloncat pergi dan meninggalkan Kimo Taisu. Lucian. Kimo Taisu memanggil, akan tetapi wanita itu tidak kembali lagi. Diam-diam ia menarik napas panjang, amat kasihan melihat nasib bekas kekasihnya itu. Ia maklum bahwa ceritanya tentang Bu Song tadi menghancurkan hati Lucian dan mendatangkan tekanan batin yang hebat sekali kepada wanita itu merasa kehilangan segala-galanya. Betapa tidak harus dikasihani kalau seorang wanita seperti Lucian itu, oleh perbuatannya sendiri di waktu muda, setelah tua kini dimusuhi semua orang, bahkan tidak dikehendaki oleh putranya sendiri. Kimo Taisu sendiri sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa nasibnya sendiri juga amat buruk. Ia menyedihkan keadaan Lucian, menaruh kasihan kepada Lucian, akan tetapi sama sekali ia tidak tahu bahwa pada saat itu keluarganya tertimpa bencana hebat. Kui Eng, putri tunggalnya, satu-satunya orang yang menjadi keluarganya di dunia ini telah direnggut maut nyawanya dalam keadaan yang amat menyedihkan. Memang banyak sekali hal-hal terjadi di dunia ini yang amat menyedihkan dan membingungkan manusia. Banyak terjadi hal-hal yang kelihatannya tidak adil. Namun sesungguhnya tidaklah demikian adanya. Semua peristiwa yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan yang mengatur dengan sesempurna-sesempurnanya. Hanya karena semua itu menjadi rahasia besar, maka manusia tidak dapat menyelaminya dengan akal dan pikiran, sehingga bagi manusia kadang-kadang kelihatannya aneh dan janggal serta tidak adil. Bagi pendapat umum, agaknya sudahlah sepatutnya kalau orang seperti Liu Lucian setelah tua hidup menderita oleh karena ia memetik buah daripada semua perbuatannya sendiri di waktu ia masih muda. Masih muda menjadi hamba nafsu, setelah tua timbul sesal dan duka. Akan tetapi bagaimanakah dengan Kimo Taisu? Mengapa ia selalu hidup merana dan sengsara? Bukankah dia seorang pendekar besar, seorang yang berbudi baik? Mengapa ia pun mengalami hidup menderita di waktu tua? Memang sudah semestinya begitulah. Dunia ini berputar oleh dua sifat yang bertentangan dan saling dorong, saling menghidupkan. Ada terang ada gelap, ada panas ada dingin. Sudah semestinya begitu. Yang menderita karena gelap, yang menderita karena panas atau dingin. Bahagialah mereka yang tidak menderita karena terang atau gelap, karena panas atau dingin. Mereka inilah sesungguhnya manusia yang sudah sadar dan dapat menyesuaikan diri dengan segala peristiwa yang menimpa dirinya karena maklum bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Segala peristiwa yang sudah semestinya terjadi di dunia ini, terjadilah sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Tiada kekuasaan lain di dunia yang mampu mengubahnya. Peristiwa pun terjadilah. Tidak ada susah atau senang. Susah atau senang merupakan hasil tanggapan si manusia yang menghadapinya. Manusia bijaksana dan sadar akan menerima penuh kesadaran dan kesenangan, baik peristiwa itu menguntungkan maupun merugikan dirinya. Sebaliknya, orang yang belum sadar akan menerimanya dengan sorak-sorai kesenangan atau tangis keluh kedukaan. Penerimaan macam inilah yang akan membentuk akibat-akibat dan perbuatan-perbuatan yang tiada berkeputusan, membentuk lingkaran-lingkaran. Karma yang makin kuat membelenggu manusia. Kimo Taisu bukanlah seorang bodoh, akan tetapi ia seorang yang lemah. Peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya diterimanya dengan perasaan hancur dan menyebabkan ia menanam bibit kebencian dan dendam yang mendalam terhadap musuh-musuh keluarga istrinya. Kematian istrinya dan putrinya membuat pendekar ini hanya mempunyai satu cita-cita di dalam hatinya, yaitu membalas dendam dan membasmi musuh-musuh keluarga istrinya. Mulailah ia merantau dan mulai saat itu, nama Kimo Taisu menjadi terkenal sebagai seorang yang sepak terjangnya menakutkan. Para tokoh yang merasa pernah bermusuhan dengan kerajaan Tang, yang pernah bermusuhan dengan Kong Lo Sengjin atau Sinjiu Chou Pak Ong diam-diam menyembunyikan diri, takut bertemu dengan Kimo Taisu yang amat hebat ilmu kepandaiannya itu. Bu Song juga terpukul hatinya oleh peristiwa kematian Eng Eng. Akan tetapi ia seorang muda yang kuat menderita. Agaknya karena banyak menderita semenjak kecil, membuat hatinya menjadi kuat dan kebal.
Tidak mudah ia runtuh semangat. Agaknya karena tubuh sehat batin kuat inilah yang membuat Busong dapat melakukan perjalanan cepat dengan penuh gairah hidup. Matanya yang tadinya redup sayu mulai bersinar-sinar lagi, kedua kakinya melangkah lebar. Berhari-hari ia melakukan perjalanan naik turun gunung. Ia mentaati pesan gurunya dan mulailah ia makan sarang burung Raja Wali Hitam. Enak rasanya, gurih dan harum. Juga setiap kali makan perutnya terasa kenyang dan tahan sampai sehari tidak makan. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa benda yang dimakannya adalah obat kuat yang amat langka didapat, obat yang membuat darahnya menjadi bersih dan tulang-tulangnya menjadi kuat. Setelah melakukan perjalanan 15 hari, habislah bekal sarang burung itu dan mulailah ia mencari buah-buahan di sepanjang jalan dan ada kalanya ia membeli masakan di warung sebuah dusun yang dilaluinya. Bekal yang diberikan gurunya cukup banyak. Pada suatu hari ketika ia melalui sebuah lereng gunung yang terjal, ia mendengar suara orang bertempur. Suara itu datangnya dari bawah lereng dan yang membuat Busong tertarik dan kaget adalah suara melengking tinggi yang aneh, seperti orang tertawa akan tetapi juga seperti suara wanita menangis. Ia lalu mempercepat langkahnya menuju ke arah suara itu. Benar saja, di sebuah tikungan, ia melihat seorang wanita cantik sedang bertanding melayani dua orang laki-laki tua. Akan tetapi pertandingan itu amat aneh. Si wanita duduk bersila di bawah pohon, sedangkan dua orang laki-laki itu berdiri di depannya. Yang seorang adalah kakek berkepala gundul bersenjata toya sedangkan yang kedua seorang kakek tinggi kurus berambut panjang dan berpedang yang berkilauan cahayanya. Anehnya, kedua orang kakek itu hanya mengancam dengan senjata mereka sedangkan si wanita hanya tertawa-tawa mengejek, sama sekali tidak bergerak dari tempat ia bersila. Pada saat Busong tiba di tempat itu dan mengintai dari balik sebuah batu besar, wanita itu berkata, suaranya merdu akan tetapi dingin menyeramkan. Sekali lagi kuperingatkan kalian. Jangan ganggu aku dan pergilah. Aku tidak memusuhi Xiao Limpai, juga tidak memusuhi Kong Tongpai. Adalah partai kalian yang selalu memusuhi aku. Aku sudah bosan bertempur, bosan membunuh. Pergilah dan jangan ganggu aku. Siluman betina, dendam di antara kita sedalam lautan. Harus ditebus dengan nyawa, seru kakek itu sambil menggerakkan pedangnya membacok. Omitohut, Tok Xiao Kui, Pinceng juga bukan tukang berkelahi, akan tetapi dosamu terhadap Xiao Limpai sudah terlalu banyak. Kewajiban Pinceng untuk menghukummu, kata si Huishio pula sambil melangkah maju. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara lengking tinggi dan rambutnya yang panjang itu bergerak ke depan, berubah menjadi segulung sinar hitam yang menyambar dahsyat. Dua orang kakek itu terkejut sekali. Sia-sia saja mereka menggerakkan senjata untuk membebaskan diri karena senjata mereka itu tahu-tahu telah terlibat rambut dan tanpa dapat mereka cegah lagi. Senjata toya dan pedang itu sudah terbang pergi dari tangan mereka dan terlempar ke dalam jurang. Kalian bukan lawanku. Pergilah. Aku beri ampun kalian. Wanita itu berkata lagi, tetap masih duduk bersila, bahkan kini meramkan mata seperti orang hendak samadi. Akan tetapi dua orang kakek itu kelihatan menjadi makin marah. Tok Xiao Kui siluman jahat. Kami tidak takut mati. Engkau atau kami yang harus mati saat ini juga. Huishio itu menyambar sepotong ranting pohon dan mempergunakannya sebagai tombak yang ia lontarkan sepenuh tenaga ke arah wanita itu. Adapun kakek dari Kong Tongpai itu pun mengeluarkan batang senjata piau yang ia sambitkan sekuat tenaga ke arah tiga bagian tubuh yang berbahaya. Melihat ini diam-diam Busong merasa ngeri. Jarak antara kedua orang itu dan si wanita cantik yang duduk bersila meramkan mata di bawah pohon tidaklah jauh, sedangkan serangan itu luar biasa cepat dan kuatnya. Ia membayangkan betapa wanita itu akan tewas dalam keadaan mengerikan dan ada juga rasa penasaran di dalam hatinya yang menganggap perbuatan dua orang laki-laki itu sama sekali tidak dapat dipuji. Jelas bahwa wanita itu sudah mengalah, akan tetapi dua orang itu nekat saja, bahkan melakukan penyerangan yang amat curang. Akan tetapi tiba-tiba mata Busong menjadi silau melihat cahaya terang keluar dari kedua tangan wanita itu. Entah apa yang terjadi ia tidak dapat mengikuti dengan jelas. Akan tetapi tahu-tahu kedua orang kakek itu menjerit keras dan dada si Huishio sudah tertusuk ranting yang ia lontarkan tadi, adapun si kakek mendekap dadanya yang dimakan oleh tiga batang piaunya sendiri. Hebat sekali luka mereka, dengan mata terbelalak mereka berputaran lalu roboh berkelojotan dan tak lama kemudian tewaslah kedua orang itu. Wanita itu mengeluarkan suara melengking keras seperti orang menangis.
Ketika Busong memandang lagi, ternyata wanita itu sudah lenyap, tidak ada lagi di tempat tadi. Berdebar jantung Busong. Peristiwa yang amat hebat dan mengerikan terjadi di depan matanya. Peristiwa pembunuhan, lagi-lagi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Ia keluar dari tempat sembunyinya, melangkah lebar menghampiri dua orang yang sudah menjadi mayat itu, lalu menarik napas panjang. Dengan hati rasa penasaran ia berdongak dan berkata dengan suara keras. Dendam. Pembunuhan. Bunuh-membunuh. Apakah hanya untuk ini manusia dilahirkan di dunia? Kemudian Busong turun tangan, menggulung lengan baju dan membongkar batu-batu di bawah pohon, menggali lubang yang cukup lebar untuk mengubur dua jenazah kakek yang tidak dikenalnya itu. Sambil mengerjakan ini, wajah wanita itu terbayang di depan matanya dan berulang kali Busong menarik napas panjang. Wanita yang patut dikasihani, pikirnya. Hidup bergelimang dalam gelombang permusuhan yang tak dapat disingkiri dan yang agaknya mengejar-ngejarnya terus. Kali ia menang. Apakah lain kali akan dapat menang terus? Kepandaian tidak ada batasnya dan sekali waktu tentu wanita itu yang menjadi korban, tewas mengerikan seperti keadaan dua orang kakek ini. Masih baik kedua orang kakek ini tewas di depannya sehingga masih ada yang mengubur jenazah mereka. Setelah selesai mengubur dua mayat itu, Busong mengebut-ngebutkan pakaiannya dari debu, menyandangkan bungkusan pakaian yang tadi ia turunkan, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Matahari sudah condong ke barat dan dengan ujung lengan bajunya Busong menghapus peluhnya. Tiba-tiba ia berhenti dan memandang penuh perhatian ke depan. Tadi melihat bayangan berkelebat dan kini tahu-tahu di depannya telah berdiri si wanita cantik berambut panjang yang tadi membunuh dua orang kakek itu. Busong memandang jantungnya berdebar. Dilihat sepintas lalu, wanita ini tidak menakutkan sama sekali. Bahkan amat menarik dan cantik, akan tetapi pandang matanya dingin dan kerut pada mulutnya membayangkan sesuatu yang mengerikan. Mengapa engkau mengubur mereka? Wanita itu bertanya, matanya tajam memandang penuh selidik. Busong menengok ke belakang, ke arah kuburan kedua orang kakek itu, lalu ia balas memandang dan menarik napas panjang. Sedikit pun ia tidak takut kepada wanita ini dan teguran wanita itu bahkan mendatangkan rasa penasaran di dalam hatinya. Ia maklum bahwa wanita ini menderita batinnya dan berusaha menutupi penderitaan batinnya dengan sikap yang dingin dan keras. Bibi, pertanyaanmu itu tidak pada tempatnya. Sepatutnya akulah yang bertanya mengapa Bibi membunuh mereka? Wanita itu tercengang, agaknya sama sekali tidak menduga akan mendapat jawaban begini. Hi, orang muda, jawab pertanyaanku. Jangan engkau main-main. Mengapa engkau mengubur mereka? Apa muka mereka itu? Bukan apa-apa, hanya sesama manusia. Melihat dua orang manusia terbunuh dan menjadi mayat di jalan, sudah menjadi kewajibanku untuk mengubur mereka. Aku dan juga Bibi sendiri pun kelak kalau mati membutuhkan bantuan orang lain untuk mengubur mayat kita. Apa kau bilang? Orang muda, jaga baik-baik mulutmu. Tahukah kau bahwa sekali aku turun tangan kau takkan hidup lagi? Alangkah herannya hati wanita yang ditakuti di dunia Kangou itu ketika melihat si pemuda tertawa geli mendengar ucapannya. Bibi hanya membuat lelucon yang tidak lucu. Apa maksudmu? Tanyanya, saking herannya sampai memandang dengan mata terbelalak. Bibi ini siapakah sampai dapat menguasai hidup matinya orang lain? Bibi tidak merasa memberi hidup kepadaku, bagaimana Bibi dapat menguasai hidup dan matiku? Apa? Kau menantang? Tao Xiaokui lebih heran daripada marah. Tidak ada yang menantang. Aku hanya mau katakan bahwa kalau dia yang memberiku hidup menghendaki aku mati, tanpa Bibi turun tangan pun aku akan mati. Akan tetapi kalau dia tidak menghendaki aku mati, biar ada 1000 orang seperti Bibi turun tangan, aku tidak akan mati. Mati hidup berada di tangan Tuhan. Bibi ini siapakah hendak mengalahkan kekuasaan Tuhan? Padahal mati hidup Bibi sendiri berada di tangannya. Dapatkah Bibi melawan maut apabila Tuhan menghendaki nyawa Bibi kembali ke asalnya? Seketika pucat wajah Tao Xiaokui. Matanya terbelalak dan ia meraba pipinya tanpa ia sadari. Aku tidak akan mati. Busong menggeleng-geleng kepalanya, lalu ia melangkahkan kaki pergi dari situ sambil berkata. Bibi seorang yang patut dikasihani. Angin menyambar keras tahu-tahu wanita itu sudah berdiri menghadang di depannya. Bocah lancang. Kau bilang apa tadi?
Aku bilang kau patut dikasihani sampai-sampai tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan, dan mengingkari kenyataan bahwa semua manusia mesti mati. Bibi takut mati, itu berarti Bibi kehilangan pegangan dalam hidup, bahwa Bibi kehilangan kepribadian, bahwa Bibi menganggap hidup ini dapat kau pegang dan kau kuasai. Itulah sebabnya Bibi terlalu mudah membunuh orang mengira bahwa nyawa Bibi berada di tangan orang lain yang memusuhi Bibi. Ah, betapa sengsara hidup seperti Bibi ini. Makin pucat muka wanita itu. Kau bohong. Aku tidak takut siapapun juga. Kau lihat sendiri tadi. Mereka berdua memusuhiku akan tetapi tidak dapat melawanku. Siapa memusuhiku akan mati. Betulkah itu, Bibi? Mengalahkan orang lain bukan hal aneh, mengalahkan nafsu pribadi barulah perbuatan mulia. Makin banyak Bibi membunuh orang, makin banyak pula menanam bibit permusuhan dan makin sengsaralah hidup. Manusia hidup untuk saling bantu, saling tolong, bukan saling bermusuhan dan saling bunuh. Habis, kalau dua orang keparat tadi memaksaku, apakah aku harus menyerahkan diri dibunuh begitu saja? Ah, Bibi kurang akal. Bibi Sakti, apa sukarnya menjauhkan diri dari mereka yang memusuhi Bibi? Akan tetapi Bibi memang haus darah, suka membunuh, sungguh keji. Wanita itu marah sekali. Ia mengeluarkan lengking tinggi dan tangannya sudah diangkat ke atas. Dari tangan kanan itu keluar hawa yang amat panas, sedangkan bunyi melengking hebat itu sudah hampir merobohkan Busong yang tiba-tiba merasa dadanya seperti ditusuk-tusuk. Keparat bermulut lancang. Siapa kau? Aku takkan membunuh orang tak bernama. Busong tenang-tenang saja. Memang ia sendiri memandang hidup ini hampa dan penuh derita kecewa setelah kematian Eng-Eng. Sama sekali ia tidak takut akan kematian yang mengancamnya. Kalau Tuhan menghendaki aku mati dan Bibi berhasil membunuhku, berarti Bibi hanya membebaskan aku daripada belenggu hidup. Aku tidak akan rugi apa-apa, akan tetapi kau sendiri yang menambahi mata rantai yang membelenggu kehidupanmu, Bibi. Namaku Busong. Busong. Mata itu terbelalak lebar dan muka yang cantik itu makin pucat. Kau murid Kim Mo Taisu. Beliau adalah guruku, akan tetapi aku tidak akan menggunakan nama guruku untuk perisai nyawaku. Guruku sendiri tidak menguasai nyawaku, hanya Tuhan yang berhak akan mati hidupku. Plak! Tangan itu menampar turun, akan tetapi yang ditampar bukan muka Busong, melainkan mukanya sendiri. Wanita itu jatuh terguling, lalu menangis dan akhirnya melompat pergi cepat sekali. Hanya lengking tangisnya masih terdengar oleh Busong yang berdiri bengong, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Kasihan, pikirnya. Wanita itu terlalu banyak dosa, terlalu banyak membunuh orang sehingga pikirannya tidak waras lagi. Ia lalu membalikkan tubuh dan melanjutkan perjalanannya menuruni lereng itu dengan langkah lebar. Tentu saja Busong sama sekali tidak pernah menduga bahwa wanita itu bukan lain adalah ibu kandungnya sendiri. Wanita itu adalah Tao Xiaokui Liu Lucian. Sikap pemuda lemah yang begitu berani menasihati dan menegurnya sudah membuat wanita ini terheran-heran, kemudian menimbulkan kemarahannya yang luar biasa. Akan tetapi begitu ia mendengar bahwa pemuda itu adalah Busong, putra kandungnya sendiri, ia merasa seakan-akan mukanya ditampar oleh tangannya sendiri. Hampir saja ia tadi membunuh anak kandungnya sendiri. Anaknya begitu tampan dan gagah. Ingin ia memeluknya, mendekap kepala itu di dadanya. Akan tetapi betapa ia dapat melakukan hal itu setelah anaknya mengubur dua orang yang dibunuhnya? Ibu yang tersesat, seorang manusia iblis yang oleh anak itu sendiri disebut haus darah, suka membunuh dan keji. Alangkah akan jijik dan bencinya anak itu kepadanya. Tao Xiaokui Liu Lucian menangis sambil berlari cepat seperti terbang meninggalkan tempat itu. Kemudian ia menjatuhkan diri di bawah pohon besar dalam sebuah tempat ia bertemu anaknya tadi. Ia menangis menjambak-jambak rambutnya, membentur-benturkan kepalanya pada batang pohon di depannya. Lucian menjadi seperti gila dan pada saat itu ia hanya ingin mati. Tangisnya menjadi-jadi kalau ia teringat kepada Kui Seng yang sudah memberitahu bahwa putranya itu selain menjadi muridnya juga akan menjadi mantunya. Bagaimana ia sebagai seorang ibu kandung dapat membiarkan putra tunggalnya menikah tanpa memberi restu dan tanpa menyaksikannya? Akan tetapi setelah pertemuan ini, betapa ia dapat menjumpai pemuda itu dan mengaku sebagai ibunya? Tiba-tiba Lucian berhenti menangis dan dengan kaget ia mengangkat muka mendengarkan. Suara yang amat merdu bergema di dalam hutan itu.
Sejenak ia tertegun, timbul kemarahannya. Siapakah berani mengganggu kasihkannya berduka? Dia sedang berduka, sedang menangis, orang itu berani membunyikan musik. Bukankah suara yang him tanda orang bersuka dan seakan-akan mengejeknya yang sedang berduka? Sama artinya dengan mentertawakan orang sedang menangis. Tao Xiaokui menjadi beringas dan sekali tubuhnya bergerak, ia sudah melesat ke arah suara, cepat laksana burung terbang. Pemain yang him itu seorang kakek tua renta yang rambutnya sudah putih semua. Kakek itu duduk bersila memangku sebuah alat musik yang him, jari-jari kedua tangannya bergerak-gerak perlahan memainkan tali-tali yang him, mulutnya tersenyum dan pandang matanya melayang jauh ke depan dan agaknya seperti hendak menjenguk rahasia di balik awan. Dan menjadi seperti gila dan pada saat itu ia hanya ingin mati. Tangisnya menjadi-jadi kalau ia teringat kepada Kui Seng yang sudah memberitahu bahwa putranya itu selain menjadi muridnya juga akan menjadi mantunya. Bagaimana ia sebagai seorang ibu kandung dapat membiarkan putra tunggalnya menikah tanpa memberi restu dan tanpa menyaksikannya? Akan tetapi setelah pertemuan ini, betapa ia dapat menjumpai pemuda itu dan mengaku sebagai ibunya? Melihat cara kakek ini mainkan Yang Him, Lucian dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang berilmu tinggi dan tak salah lagi tentulah seorang di antara tokoh-tokoh Kang Ou yang selama ini mengejar-ngejar dan memusuhinya. Lebih baik turun tangan lebih dulu sebelum kakek itu sempat menyerangnya, ia pikir. Karena ingin sekali pukul beres, Lucian sudah mengeluarkan jarum-jarum merah Siantok Ciam dan dengan pengerahan tenaga sinkang ia melemparkan jarum-jarum itu ke arah kakek tua renta yang masih enak-enak main Yang Him. Dengan jelas Lucian melihat betapa 7 batang jarum-jarumnya mengenai sasaran dengan tepat dan lenyap memasuki tubuh kakek itu melalui jalan darah yang diarahnya. Akan tetapi ia terbelalak heran melihat betapa kakek itu masih saja enak-enak mainkan Yang Him, hanya kedua matanya kini dipejamkan dan napasnya tertahan. Tak lama kemudian, uap putih mengepul dari ubun-ubun kepalanya yang sudah berambut putih, disusul dengan uap putih yang keluar dari mulut dan hidungnya ketika kakek itu membuang napas dan dari dalam mulut kakek itu keluarlah 7 batang jarum merahnya, runtuh dan jatuh berhamburan di dekat Yang Him. Lucian tak pernah dapat percaya kalau tidak menyaksikan sendiri hal aneh ini. Ilmu apakah yang dimiliki kakek itu? Tadi ia melihat jelas betapa jarum-jarumnya mengenai sasaran dengan tepat. Lucian menjadi kaget dan juga gelisah. Kalau kakek ini seorang musuh, berarti ia kini bertemu dengan seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Dan teringatlah ia akan peringatan yang keluar dari mulut putranya tadi. Agaknya kali ini ia takkan menang, dan benarkah maut akan menjemput nyawanya melalui tangan kakek yang bermain Yang Him ini? Tidak, ia tidak boleh menerima kalah begitu saja. Dengan penuh kegeraman hati Lucian melompat dekat dan kini ia menggunakan kedua tangannya berbareng melakukan pukulan maut ke arah kedua pundak kakek tua renta itu. Pukulan ini akan menghanguskan jantung dan menghancurkan isi dada dan untuk melakukan ini, kedua tangan Lucian mengeluarkan asap hitam dan seakan-akan membara saking panasnya. 2 pukulan yang dahsyat itu tepat mengenai sasarannya, di kedua pundak dekat leher kakek tua renta. Akan tetapi kakek itu masih tetap enak-enak duduk mainkan Yang Him sedangkan Lucian terhuyung-huyung ke belakang seperti orang mabok. Kedua tangannya tadi jelas mengenai sasaran, akan tetapi semua tenaganya seperti disedot ke dalam samudra yang tak berdasar, membuat ia kehilangan keseimbangan, bahkan akibatnya ia merasa dirinya kosong sama sekali. Ia bengong memandang kakek itu yang jelas mulai tampak terkena akibat pukulannya. Kulit kakek itu dari pundak terus sampai ke leher dan mukanya berubah hitam sekali, penuh hawa beracun dari pukulannya tadi. Akan tetapi mulut itu masih tersenyum dan kini sepasang mata yang bening seperti mata kanak-kanak memandangnya penuh perasaan iba. Kemudian terdengarlah nyanyian kakek itu diiringi suara Yang Him. Kejahatan yang dilakukan terhadap seorang tak berdosa akan berbalik menimpa si dungu yang melakukannya, bagaikan menebarkan debu melawan arah angin yang akan menimpa dirinya sendiri. Lucian masih berdiri bengong memandang kakek itu dan mengira bahwa sebentar lagi kakek itu tentu akan roboh dan tewas akibat hawa pukulannya. Akan tetapi anehnya, kakek itu masih tersenyum dan warna menghitam itu bahkan perlahan-lahan lenyap dari kulit muka dan lehernya. Bagaikan dalam mimpi Lucian jatuh terduduk dan mendengarkan nyanyian wejangan kakek itu yang serasa meremas-remas jantungnya. Engkau bagaikan setangkai daun yang mengering layu urusan kematian telah mendekatimu. Engkau berdiri di ambang pintu kematian, apakah persiapanmu untuk bekal di perjalanan? Buatlah pulau perlindungan bagimu, berjuanglah segera penuh bijaksana.
Apabila engkau bersih dari noda dan bebas dari dosa, engkau akan mencapai sorga, alam para Arya. Berapa lama hidup ini? Tanpa terasa engkau sudah menghampiri raja kematian. Tiada akan ada tempat untuk istirahat di perjalanan dan engkau belum menyiapkan suatu perbekalan. Suara itu merayu dan seperti menghimpit perasaan Lucian. Tidak kuat ia menahan lebih lama lagi, maka sambil berlutut di depan kakek itu ia berteriak. Orang tua, aku mengaku kalah. Kau bunuhlah aku, tak perlu menyiksaku dengan kata-kata. Lucian lalu menangis terseduh-seduh. Nyanyian kakek itu seakan-akan mendengungkan semua teguran dan peringatan yang keluar dari mulut putranya tadi dan karenanya membuat hatinya makin hancur. Teringatlah ia akan kesesatan hidupnya dan sadarlah ia betapa rindu ia akan kehidupan yang wajar dari manusia biasa dalam sebuah keluarga bahagia, selama ini. Suara yang him terhenti. Dengan gerakan tenang kakek itu menyandangkan alat musiknya di pundak lalu berkata, terasa tersiksa karena sadar akan dosa-dosanya adalah baik. Yang sudah lalu sudahlah, biarlah perbuatan jahat tidak diulangi lagi. Biasakan diri tidak menyenangi perbuatan jahat. Penderitaan dalam hidup adalah buah daripada perbuatan jahat yang menjadi pohon tanaman kita sendiri. Orang yang bersengsara, bukankah engkau yang disebut Tok Xiao Kui? Tiada permusuhan di antara kita, mengapa kau datang-datang menyerangku dan kini mintaku bunuh? Lucian mengangkat muka memandang, akan tetapi tidak kuat ia menentang pandang mata kakek itu lama-lama, maka ia menunduk lagi dan tetap berlutut, semua orang di dunia Kangou memusuhiku, mengapa kau tidak? Sudahlah, tak perlu bermain-main denganku, orang tua. Kau terlalu sakti bagiku, aku mengaku kalah. Lekas kau turunkan tangan maut menghabisi riwayatku, aku pun sudah bosan hidup. Akan tetapi kakek itu tertawa perlahan. Mengatasi kemarahan dengan kesabaran, mengatasi kebencian dengan kasih sayang, mengatasi kesombongan dengan kerendahan hati, mengatasi kebohongan dengan kebenaran, mengatasi kejahatan dengan kebajikan. Ah, Tok Xiao Kui, penyesalan menyesak dadamu, itu tandanya kesadaran sudah mulai muncul. Tumpahkanlah penyesalanmu dalam pengakuan agar tidak menyesak dada dan menjadi lapang untuk kau bertobat. Kini Lucian memandang penuh perhatian kepada kakek itu dan naiklah seduh sedan di kerongkongannya ketika timbul dugaan hatinya. Kau. Bukek Xiansu? Kakek itu tersenyum dan mengangguk. Kau tahu bahwa aku bukan musuhmu, bukan musuh siapapun juga. Anak baik, bersediakah kau kembali ke jalan terang? Suara ini demikian tenang dan penuh rasa kasih sayang, seakan-akan suara seorang ayah sendiri yang penuh perasaan iba. Lucian menjadi terharu lalu menubruk kaki orang tua itu dan menangis. Kemudian berceritalah Lucian, menceritakan semua pengalamannya yang membuat ia dimusuhi semua orang Kangou, semua perbuatannya dalam mengabdi kepada nafsu-nafsunya. Tanpa malu-malu dan secara terang-terangan ia bukakan semua isi hatinya kepada kakek ini. Ia bercerita tentang Kui Seng, tentang Tan Hui, dan tentang partai-partai persilatan besar yang pernah ia datangi. Ia mengaku telah mencuri kitab-kitab di Xiao Lim Pai, di Go Bei Pai, mencuri pedang di Hawasan Pai. Lucian bercerita penuh perasaan sesal sambil menangis dan pada akhir ceritanya ia muntah darah dan roboh pingsan di depan kaki Bukek Xiansu yang mendengarkan penuh kesabaran dan pengertian. Kemudian Lucian merasa seakan-akan ia dituntun ke tempat terang, keluar dari tempat yang amat gelap. Dalam keadaan seperti mimpi ia merasa seperti terbang di antara awan yang menyelubunginya, dan terngianglah di telinganya suara Bukek Xiansu yang tenang dan sabar. Jauhi segala permusuhan. Jangan layani mereka yang memusuhimu. Bertobat berarti menghentikan semua perbuatan yang keliru. Kampung halaman merupakan tempat yang paling aman. Ketika Lucian sadar kembali, ia mendapatkan dirinya di tempat tadi, akan tetapi Bukek Xiansu sudah tidak ada di situ. Hanya suara kakek itu masih terus bergema di telinganya. Teringat akan ayahnya, akan Bengkau dan kota Raja Nancao, teringat ketika ia masih kecil ikut ayahnya merantau. Terbayanglah ia akan istana di bawah tanah yang menjadi tempat rahasia Bengkau. Tempat itukah yang disindirkan oleh Bukek Xiansu dalam nasihatnya? Lucian bangkit berdiri, tubuhnya terasa lemah dan dengan terhuyung-huyung wanita yang selama bertahun-tahun ini menimbulkan banyak geger di dunia Kangou, kini pergi dengan hati perih dan pikiran hampa. Kek, apa maksudmu dengan jatuh ke atas? Mereka itu orang-orang yang telah naik menempati kedudukan, akan tetapi makin tinggi kedudukan mereka, makin jahatlah sepak terjang mereka. Yang kuat mempergunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah.
Yang pintar mempergunakan kepintarannya untuk menipu yang bodoh. Yang bodoh dan lemah memang jatuh ke bawah, akan tetapi yang kuat dan pintar itu bukankah berarti jatuh ke atas? Ada dua macam kejahatan, akan tetapi secelaka-celakanya jatuh ke bawah, lebih sialan lagi yang jatuh ke atas, hahaha. Busong sejak kecil dijejali filsafat, maka ia dapat menangkap arti kata-kata sulit kakek itu. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.